Nah, ada yang bertanya, ada yang pernah bertanya, tat itu min kan huruf jar lah, kok qablu kok marfu, qablu kok i'rabnya rofa, tandanya doma, ini gimana? Ini bukan rofa ya. Ini ingat, ini bukan harakat untuk i'rab rofa, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel kita Ngaji Fuadi. Untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video yang kami upload. Baik, hari ini kita akan masuk ke ayat 89 di program One Day One Ayat. Ayat ke-89 surat Al-Baqarah masih berkisah tentang orang-orang Bani Israel. Bagaimana orang-orang Bani Israel di zaman Rasulullah, sikap perilaku yang mereka lakukan untuk menjadi pesan, menjadi satu pengingat bagi kita semua di era sekarang. Tapi sebelum itu, untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk segera memilikinya melalui link yang telah kami sertakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, ataupun langsung pesan kepada admin Ngaji Fuadi. Baik, mari kita bersama-sama Ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Walamma ja'ahum, dan ketika telah datang hum pada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Apa yang datang? Kitabun, kitab, maksudnya Al-Quran, min indillahi, dari sisi Allah. Kitab itu sifatnya musaddiqun, yang membenarkan, lima, pada kitab, pada sesuatu, maksudnya kitab, ma'ahum, yang ada bersama mereka. Wakanu, dan dahulu ada siapa mereka, min qablu, sebelumnya, adalah yastaftihuna, memohon kemenangan siapa mereka, alalladzina, atas orang-orang kafaru yang ingkar siapa mereka, alladzina. Falamma ja'ahum, maka ketika telah datang hum pada mereka, apa ma, sesuatu, arafu, yang telah mengetahuinya siapa mereka, kafaru, maka ingkar siapa mereka, bihi, padanya, ma arafu. Fala'natullahi, maka bahwa laknat Allah adalah alal kafirina, atas orang-orang yang ingkar. Baik Sobat Fuadi, kita terjemahkan terlebih dahulu. Dan ketika mereka, orang-orang Bani Israel, telah datang, dan ketika telah datang kepada mereka, ya, orang-orang Bani Israel, suatu kitab, yaitu maksudnya Al-Quran, dari sisi Allah, yang kitab itu membenarkan pada kitab yang ada bersama mereka, ya. Mereka, kalau konteksnya orang Yahudi memiliki Taurat, orang Nasrani memiliki Injil. Al-Quran ini datang mengkonfirmasi, membenarkan yang ada pada mereka, ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan dahulu mereka, orang-orang Bani Israel itu sebelumnya, sebelum datangnya Al-Quran, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka memohon kemenangan atas orang-orang yang mereka ingkar. Jadi kalau ada orang-orang yang orang-orang itu ingkar, yang mereka ingkar, kok perang melawan mereka, ahlul kitab, maka mereka akan mengatakan demi nabi yang akan diturunkan di akhir zaman, ya, karena mereka sudah mendapatkan informasi itu. Di dalam kitab Taurat ataupun Injil ada informasi akan ada nabi yang turun. Mereka langsung yastaftihuna, mohon kemenangan demi nabi yang akan turun di akhir zaman, berikanlah kami kemenangan atas orang-orang yang kafir. Itu doa mereka Bani Israel waktu sebelum Nabi Muhammad diutus. Falamma ja'ahum, maka ketika telah datang hum pada mereka, apa ma, sesuatu, arafu, yang telah mengetahuinya siapa mereka, kafaru, maka ingkar siapa mereka, bihi, padanya. Tapi maka ketika telah datang pada mereka sesuatu yang mereka telah mengetahuinya, maka mereka ingkar padanya. Nah, ini aneh, ya. Maka
laknat Allah adalah atas orang-orang yang ingkar. Baik sahabat Fuadi, ini kita lanjutkan maknanya ataupun kata per kata menggunakan papan tulis. Mari kita lanjutkan. Walamma ja'ahum, wawu adalah huruf ataf, ya. Lamma ini adalah kalimat isim, di sini adalah memiliki makna dzaraf, maka dia mabni, ya. Terus kemudian kedudukannya di sini sebagai dzaraf sehingga i'rabnya nasab, ya, nasab. Kemudian tanda nasabnya tidak ada karena dia adalah mabni, maka di sini i'rabnya hanya dalam mahal. Jaa ini adalah fi'il madhi, hukumnya mabni fathah karena tidak bersambung dhamir rafa' mutaharik ataupun wawu jamak. Hum sebagai maf'ulnya, kitabun sebagai fa'ilnya, ya sudah. Walamma ja'ahum kitabun. Kitabun ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategori isim mufrad, kedudukan sebagai fa'il dari ja'a. Apa yang datang? Kitabun, suatu kitab. Fa'il harus rofa', rofa'nya dengan dhammah karena isim mufrad. Ini ingat, dia adalah isim nakirah, isim yang maknanya umum. Kitab, suatu kitab, min indillahi, dari sisi Allah. Berarti di sini ada min, huruf jar. Indi ini otomatis dijadikan sebagai majrurnya, ya. Lafadz Allah di sini adalah mudhaf ilaihnya. Baik, sudah di sini. Lah, jar dan majrur ingat disebut juga syibhul jumlah. Syibhul jumlah inilah yang berkedudukan, ya. Syibhul jumlah ini jatuh setelah isim nakirah, menerangkan isim nakirah, maka sebenarnya ini adalah naat dari isim nakirah. Berarti kalau dimaknai sebenarnya, dan ketika telah datang kepada mereka suatu kitab, yang kitab itu dari sisi Allah. Nah, seperti itu ya, ini jadi naatnya, naat kitab. Terus kemudian ini naat yang kedua, musaddiqun, yang. Lalu kenapa kok di Mushaf Al-Fuadi tidak kita jadikan naat? Karena kalau kita munculkan naatnya terlalu nempel, terlalu dempet, jadi tidak kita munculkan naatnya. Tapi sebenarnya kalau ada jar majrur ataupun dzaraf, ya, menerangkan suatu isim nakirah, maka berkedudukan sebagai naatnya. Musaddiqun ini naat kedua, yang dari sisi Allah, yang musaddiqun mengkonfirmasi kebenaran lima ma'ahum, atas kitab yang ada bersama mereka. Ingat, ini naat. Naat harus mengikuti man'utnya. Ini isim nakirah, ini man'utnya. Di sini kitabun tadi kedudukannya sebagai fa'il, fa'il i'rabnya rafa'. Maka berarti di sini naatnya pun harus mengikuti rafa'. Musaddiqun, kitabun musaddiqun, ya. Min indillah ini juga naatnya, tapi karena berupa susunan maka hanya dalam mahal. Membenarkan apa? Lima ma'ahum, terhadap kitab yang ada bersama mereka. Ya, lima ini susunan jar majrur. Li adalah huruf jar, ma-nya adalah isim mausul. Isim mausul itu adalah suatu kata yang bisa bermakna apa saja sesuai dengan konteksnya. Yang membenarkan terhadap apa yang ada bersama mereka. Yang dimaksud apa di sini tentu adalah kitab. Berarti kitab yang bersama mereka bisa Taurat, bisa Injil, ya. Lima ma'ahum. Ma'a itu adalah kalimat isim, dia memiliki makna menunjuk kepada suatu tempat, ya. Ma'ahum, ya, menunjuk pada suatu tempat, maka dia adalah dzaraf. Ya, ini jangan lupa, ma'a itu adalah dzaraf, dia masuknya lebih kepada dzaraf zaman, dzaraf makan, tempat, ya, meskipun dia abstrak, sesuatu yang ada bersama mereka. Dzaraf i'rabnya nasab, nasabnya dengan fathah karena masuknya kategori isim mufrad. Hum, ya, ini adalah mudhaf ilaih. Oke, baik, sudah selesai di sini. Kita lanjutkan di penggalan ayat berikutnya. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Saya tulis terlebih dahulu. Wa kanu, dan ada siapa mereka, wawu huruf ataf.
Kanu, ingat, berasal dari kana menjadi kanu, berarti dia adalah fi'il madhi mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jamak. Ingat, kana ini punya amal, ya, amalnya apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Dan fi'il, karena ini fi'il, maka yang digandeng oleh fi'il ini, yang kalau fi'il itu biasa dia adalah fa'il, di sini berubah istilahnya menjadi isimnya kana tersebut, ya, isimnya kana. Berarti wawu jamak di sini berkedudukan sebagai isimnya kana, i'rabnya rofa, hanya dalam mahal karena wawu jamak isim dhamir yang berhukum mabni. Min qablu. Nah, ini yang ingin saya bahas. Ini jarang terjadi, maka kita bahas secara khusus. Lafat-lafat semacam qabla, ba'da, yang itu adalah isim yang bermakna dzaraf, ya, dzaraf khusus, yang seperti ini, di mana dia sebenarnya harus selalu muncul mudhof ilaihnya karena maknanya belum sempurna sebenarnya kalau tanpa mudhof ilaih. Sebelum apa? Ya, ingat, qabla di sini sebenarnya dia adalah dzaraf, sehingga i'rabnya adalah nasab. Nasabnya ditandai dengan fathah karena masuknya dia kategori isim mufrad, masuknya dia kategori sesuatu yang bukan tasniyah, bukan jamak, maka ditandai dengan fathah ketika nasab. Nah, ini lafadz qabla ba'da. Nah, namun lafadz ini punya ketentuan secara khusus, yaitu apa? Dia harus ada mudhof ilaihnya karena dia sesuatu yang maknanya harus ada mudhof ilaih. Sebelum apa? Setelah apa, ya. Nah, ketika suatu saat mudhof ilaihnya dibuang, ya, ada hukum yang ditetapkan, dia boleh mudhof ilaihnya dibuang untuk memadatkan kalimat, tapi ketentuannya kalau ini dibuang maka dia harus mabni dhammah. Jadi tidak lagi dibaca qabla tapi qablu, ya. Jadi kalau dia ini mudhof ilaihnya dibuang, maka ia hukumnya menjadi mabni dhammah. Berarti karena mabni dhammah, nanti nasabnya sebagai dzaraf hanya dalam mahal. Nah, ini yang terjadi. Oke, jadi qablu di sini adalah kalimat isim, sebenarnya kedudukannya adalah dzaraf, dzaraf i'rabnya nasab sebenarnya. Tapi karena dia mudhof ilaihnya dibuang, maka dia punya ketentuan khusus, boleh mudhof ilaihnya dibuang, namun dengan catatan dia hukumnya mabni dhammah, ya, menjadi qablu, tidak qabla lagi. Misalkan qablal asri, ya, menjadi qablu saja ketika al asrinya dibuang, misalkan seperti itu. Nah, kenapa kok boleh dibuang? Biasanya ini dibuang ketika mudhof ilaihnya sudah bisa dipahami secara percakapan. Oke. Maka yang kedua yang perlu kita ingat, qabla, ba'da ataupun dzaraf yang seperti ini bisa atau mungkin ditambahkan sebelumnya huruf jar untuk menguatkan, ya. Untuk menguatkan bisa ditambah sebelumnya huruf jar. Contohnya min. Ya, sehingga misalkan pada contoh yang lain di Al-Quran kita ketahui ada tajri min tahtihal anhar. Ini bisa tajri min tahtiha, minnya ini sebenarnya hanya untuk menguatkan saja, huruf jar untuk menguatkan. Sehingga dalam ayat yang lain kita ketahui ada yang tajri tahtahal anhar tanpa pakai min, karena sebenarnya tahta ini sudah dzaraf, ya, ini sebenarnya adalah dzaraf. Oke. Baik, sekarang hukumnya menjadi kompleks sekali. Ketika kedahuluan huruf jar min, meskipun ini hanya ditambahkan untuk menguatkan maknanya, sebenarnya otomatis lafadz ini harus menjadi majrurnya. Meskipun ini hanya ditambahkan untuk menguatkan, sebenarnya otomatis kalimat setelahnya ini adalah harusnya menjadi majrur. Contoh, misalkan hapus dulu. Kalau ditulis seperti ini, maka kita baca qablahum, sebelum mereka, ya, atau qablahu, itu aja lah, ya. Qablahu, sebelumnya, ya, qablahu, sebelumnya. Ini qabla sebagai dzaraf,
sebagai dzaraf, i'rabnya nasab, nasabnya dengan fathah. Hu-nya sebagai mudhof ilaihnya. Selesai. Tapi kalau ini kita kasih min, kita kasih min, berarti dia meskipun ini dzaraf, tetap dia terefek oleh keberadaan min. Maka secara lafadz dia menjadi majrurnya min. Min ini adalah huruf jar, sehingga qabli di sini adalah sebagai majrur secara lafadz. Namun dalam mahalnya tetap dia adalah dzaraf, tapi nasabnya hanya dalam mahal saja. Sedangkan majrurnya kelihatan i'rabnya jar, tanda jarnya di situ dengan kasrah, min qablihi. Jadi aslinya qablahu, kalau ditambah min menjadi min qablihi. Ya. Terus kemudian boleh yang ketiga, yaitu dibuang ini dhamirnya sebagai mudhof ilaih dibuang. Maka berarti qabli dia harus kembali kepada hukum asalnya, yaitu ketika mudhof ilaihnya dibuang dia harus mabni dhammah. Jadilah min qablu. Berarti di sini kompleks sekali. Min ini adalah huruf jar, ya, hukumnya mabni. Qablu ini dia punya 3 ketentuan. Yang pertama, secara lafadz karena mudhof ilaihnya dibuang sehingga ia mabni dhammah. Yang kedua, karena dia didahului oleh min, maka dia juga adalah majrur, sehingga harusnya i'rabnya jar, tapi jarnya hanya dalam mahal karena dia sudah dihukumi mabni di sini. Yang ketiga, dia juga berkedudukan sebagai dzaraf, ya, karena menunjuk kepada keterangan waktu, maka i'rabnya dzaraf haruslah dia nasab, tapi nasabnya juga hanya dalam mahal. Ya, di sini qablu jadi ada 3, ya, berlapis 3. Yang satu dia adalah mabni dhammah karena ini membuang huruf mudhof ilaihnya. Berarti aslinya min qablihi, ya, min qablihi, sebelumnya. Karena nya dibuang, mudhof ilaihnya dia harus mabni dhammah qablu, sehingga dia jarnya juga dalam mahal, keberadaannya sebagai keterangan waktu atau dzaraf zaman juga hanya dalam mahal. Baik, seperti itu terkait lafadz min qablu. Karena ada yang bertanya, ada yang pernah bertanya, tat itu min kan huruf jar lah, kok qablu kok marfu, qablu kok i'rabnya rafa, tandanya dhammah, ini gimana? Ini bukan rafa, ya. Ingat, ini bukan harokat untuk i'rab rafa, tapi harokat karena dia mabni. Mengapa kok kita katakan begitu? Ingat, dia tidak sebagai mudhof. Kalau saja dia rafa harusnya ditanwin, ya, tapi ternyata tidak. Ini bukan harokat i'rab rafa, ini adalah mabni dhammah karena mudhof ilaihnya dibuang. Baik sobat Fadi, seperti itu semoga bisa dipahami. Ini panjang lebar kita ketemu kalimat yang i'rabnya agak repot. Min qablu wa kanu, dan ada siapa mereka min qablu sebelumnya adalah yastaftihuna, ya, memohon kemenangan, ya. Jadi di sini dari kata-kata fathu itu kemenangan, ya, kemenangan. Yastaftihuna, memohon kemenangan siapa mereka, alalladzina, untuk mengalahkan orang-orang kafaru yang mereka kufur. Jadi untuk mengalahkan orang-orang yang kufur, mereka dulu sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, mereka yastaftihuna, dari kata-kata istaftaha, memohon fathu, memohon kemenangan atas atau mengalahkan atas orang-orang kafir. Nah, mereka dulu sebelum terutusnya Rasulullah SAW, mereka berdoa, ya Allah, demi Nabi yang akan kau turunkan di akhir zaman, buatlah kami menang melawan orang-orang kafir itu. Lah mereka mengatakan seperti itu. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ini isim mausul, ini adalah fiil bersama fa'ilnya. Fiil dan fa'ilnya adalah silah bagi isim mausul alladzina. Selesai. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Kita lanjutkan. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih.
Nah, ini kemudian terjadi sesuatu yang bertentangan. Falamma, maka ketika telah datang hum pada mereka ahlul kitab, apa yang datang? Ma, ini fa'ilnya, ma, sesuatu, arafu, yang telah mengetahui siapa mereka. Nah, kafaru, maka kufur siapa mereka. Perhatikan, ketika kemudian datang, ya, jadi ketika di sini kemudian ketika kemudian telah datang sesuatu, ini menceritakan masa lalu, telah datang sesuatu yang mereka telah mengetahuinya. Mereka telah mengetahui melalui kitab-kitab mereka, ma'ahum, mereka telah mengetahui bahwasanya di dalam Taurat maupun Injil diterangkan akan ada nabi akhir zaman, tandanya ABCD. Ketika mereka melihat Rasulullah SAW, mereka tahu ini benar-benar nabi. Mereka tahu itu. Ketika tahu sesuatu, ketika datang sesuatu yang mereka telah ketahui, ternyata mereka kufur. Kafaru, maka kufur siapa mereka? Bihi, terhadapnya, terhadap ma'arofu, terhadap sesuatu yang mereka ketahui. Maka kemudian disinilah Allah menyatakan fala'natullahi alal kafirin. Fala'natullahi, maka bahwa laknat Allah adalah alal kafirina, ya, terhadap orang-orang yang kufur. Perhatikan di sini bukan Allah melaknat mereka, tapi laknat Allah ditetapkan atas orang-orang yang kufur. Sehingga di sini adalah Allah ingin menyampaikan bahwasanya kami melaknat mereka bukan karena kami kejam kepada mereka atau kami sewenang-wenang, tidak. Ini adalah, kalau di dalam ayat sebelumnya disebutkan bikufrihim, wala'anahumullah bikufrihim, Allah melaknat mereka sebab kekufuran mereka. Mengapa kok sampai dilaknat seperti itu? Karena sangat parah sekali, mereka mengkufuri sesuatu yang mereka ketahui kebenarannya. Nah, ini kan aneh sekali. Jadi kita mengetahui kebenaran, mengidam-idamkan itu, tapi ketika datang hanya karena tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan kenyataannya, maka kemudian saya menolak. Itu kan aneh sekali. Nah, maka Allah menetapkan laknat Allah atas orang-orang yang benar-benar kufur, bukan hanya kafaru, tapi yang benar-benar apa? Kufur, alal kafirin di sini, ya. Orang-orang yang benar di dalam hatinya itu ada kekufuran karena mereka kufur bukan terhadap sesuatu yang tidak mereka ketahui, tapi terhadap sesuatu yang ma'arofu, sesuatu yang mereka mengetahuinya. Baik, terima kasih. Ini karena ayatnya panjang, tidak benar-benar kita bisa bahas detail kata per kata, tapi semoga bisa kita tangkap maknanya sekaligus i'rabnya. Tadi yang sulit saya rasa hanya yang min qablu saja, yang lainnya datar-datar saja. Terima kasih, mohon maaf. Silahkan jika video ini bermanfaat, share, like, dan berikan komentar yang bermanfaat. Komentar-komentar Anda akan kami tampung menjadi masukan untuk kami, dan semoga bisa mendorong kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.